Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Di zaman Herodes Raja Yudea, hiduplah seorang imam bernama Zakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet itu mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa, waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau namai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian ia menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka begitu heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat sesuatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Zakaria memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian mengandunglah Elisabet istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudari dan saudara yang terkasih, ketika kita melakukan suatu pekerjaan atau tugas, kalau tugas itu tidak selesai-selesai, ada godaan besar, orang akan menjadi bosan. Atau mungkin lebih dari itu, orang bisa menjadi putus asa atau mutung, akhirnya melepaskan pekerjaan itu dan tidak lagi mengerjakannya, tidak lagi meneruskannya. Ada godaan besar.
Mungkin kita pernah mengalami hal yang demikian. Dalam konteks hidup kita sebagai seorang beriman, mungkin juga rasa-rasanya ada juga orang yang ketika berdoa, tetapi seakan-akan kita merasa bahwa doa kita tidak lekas dikabulkan, maka kita pun akhirnya juga putus asa dan juga akhirnya tidak mendoakan lagi. Atau lebih parah lagi, bahwa dalam satu pekerjaan, dalam satu peristiwa hidup kita, mungkin ada orang-orang, mungkin juga tidak sedikit, tidak lagi mengkaitkan dengan kehadiran atau peran Allah dalam hidupnya, dalam pekerjaannya. Maka juga dengan demikian tidak perlu lagi berdoa. Hari ini kita merenungkan pengalaman iman, persiaran iman Zakaria. Mungkin juga bisa dikatakan pergulatan Zakaria. Tentu saja Zakaria mempunyai keluarga dan juga mempunyai harapan, mempunyai keinginan, punya anak, punya keturunan. Tetapi mengapa? Tentu saja kita juga percaya bahwa Zakaria ini pasti akan selalu berdoa. Demikian juga istrinya Elisabeth. Tetapi mengapa sudah sampai usia lanjut tidak dikaruniai anak? Mungkin orang bisa saja sudah berusaha sana kemari, tetapi ketika juga tidak kunjung dikabulkan, tentu saja mungkin ada perasaan, ada godaan besar untuk ya sudahlah, ini memang mungkin nasibku, memang ini nasib keluargaku, memang demikian. Memang dengan ini tentu saja kita juga bisa merasakan bagaimana Zakaria dan Elisabeth tidak dikarunia anak pada zaman itu merupakan suatu aib. Seorang dari kalangan imam tidak dikaruniai anak. Lantas bagaimanalah keluarga ini akan menghadapi semua itu dan juga bertemu dengan orang-orang lain yang tentu saja mungkin mempunyai anggapan bahwa keluarga ini dikutuk oleh Tuhan mungkin, atau tidak diberkati, tidak dikaruniai oleh Tuhan, tidak dicintai oleh Tuhan. Tetapi bahwa Zakaria ini dengan Elisabeth tidak lekas mutung, tidak putus asa, tetapi tetap setia sampai pada akhir. Walaupun juga ketika digambarkan dalam Injil, ketika Zakaria ini mendapatkan penglihatan bahwa Elisabeth yang mandul itu akan melahirkan seorang putra, maka di situ ada satu ekspresi dari Zakaria, mosok, begitulah dalam bahasa kita, mosok sudah tua, apakah juga nanti akan punya anak? Kalau zaman sekarang mungkin dikaitkan dengan ilmu kedokteran, bisa saja ini usia rawan untuk melahirkan juga. Maka kita bisa membayangkan bagaimana Zakaria, mungkin juga Elisabeth, yang mungkin sudah mulai dalam arti tertentu agak sedikit merasa putus asa, tetapi walaupun masih tetap setia, bahwa situasi yang seperti itu, maka tentu saja Zakaria akan terkejut. Masa iya akan dikaruniai anak? Lantas nanti bagaimana? Apakah itu mungkin? Tetapi bahwa Zakaria itu dalam situasi yang mungkin ragu-ragu, setengah percaya, tapi justru itulah Tuhan itu mau menampakkan kemuliaannya, Tuhan itu menampakkan kuasanya. Zakaria bahkan oleh karena situasi yang demikian, keraguan-raguannya, dia mendapatkan dalam arti tertentu hukuman untuk tidak dapat berbicara. Suatu keterkejutan, suatu keterpesonaan mungkin membuat Zakaria tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berkata-kata apapun. Tetapi bahwa dengan ini maka kita juga bisa melihat, kita bisa belajar tentang nilai kesetiaan, nilai ketekunan di dalam doa, nilai kepercayaan iman kepada Allah yang tanpa henti-hentinya. Mungkin ada permohonan-permohonan kita, keinginan-keinginan kita yang belum terwujud, tetapi bahwa kita
belajar dari sikap Zakaria dan Elisabet ini bahwa mereka apapun yang terjadi, bahkan mungkin di sana juga menemui bagi orang lain itu aib, bagi orang itu memalukan, tetapi bagi Zakaria dan Elisabet untuk tetap setia dan juga tetap beriman kepada Tuhan, bertekun dalam imannya, menjadi teladan bagi hidup kita. Tidak mudah, tetapi bahwa kita yakin kalau kita mau, Tuhan pasti juga tidak akan tinggal diam. Jangan-jangan ketika kita yang nantinya dimampukan oleh Tuhan untuk bisa menghadapi semua itu, justru kitalah yang nantinya akan terdiam, karena kita menyadari betapa agungnya Tuhan, betapa Tuhan itu peduli kepada kita, betapa Tuhan itu mengasihi kita. Aib pada kita akan dihapuskan sebagaimana Elisabet dan Zakaria. Elisabet mengatakan, Tuhan melakukan perbuatan yang besar, suatu perbuatan Tuhan bagiku, Ia berkenan menghapus aibku di depan orang. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam Tuhan, bersama Tuhan, kita pasti bisa, kita pasti setia. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.